Bayangin aja, dari zaman nabi-nabi sampai zaman modern, Yerusalem udah berpindah tangan berkali-kali. Ada yang berhasil dengan damai, ada yang pakai kekerasan, dan ada yang penuh drama. Nah, di video ini, kita bakal ngebahas siapa aja sih yang pernah menaklukkan Yerusalem, apa aja yang mereka lakuin, dan gimana pengaruhnya terhadap sejarah. Lalu, siapa saja yang pernah menaklukkan Yerusalem? Mari kita simak bersama. Yerusalem pertama kali disebut dalam catatan sejarah sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Kota ini diyakini sebagai tempat suci oleh 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun, kota ini juga menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah yang tak kunjung usai. Berikut ini adalah beberapa kerajaan dan bangsa yang pernah menaklukkan Yerusalem. Kerajaan Israel. Menurut kitab suci Perjanjian Lama, Raja Daud atau Nabi Daud menaklukkan Yerusalem dari orang-orang Yebus sekitar tahun 1 sebelum Masehi dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaannya. Putranya, Raja Salomo atau Nabi Sulaiman membangun bait pertama untuk menyembah Allah. Yerusalem menjadi pusat agama Yahudi. Kerajaan Assyria dan Babilonia. Pada abad ke-8 dan ke-7 sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan besar di Timur Tengah mulai mengancam eksistensi Israel dan Yudea, 2 kerajaan yang berasal dari pecahnya kerajaan Israel. Kerajaan Assyria menaklukkan Israel pada tahun 722 sebelum Masehi, sementara kerajaan Babilonia menaklukkan Yudea pada tahun 546 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar II menghancurkan bait pertama dan membawa banyak orang Yahudi ke dalam pembuangan di Babel. Kerajaan Persia. Setelah kerajaan Babilonia runtuh di tangan kerajaan Persia, Raja Kirus Agung mengizinkan orang-orang Yahudi yang dibuang untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait pertama. Ini terjadi sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahan Persia, Yerusalem menjadi provinsi yang relatif damai dan sejahtera. Kerajaan Makedonia dan Seleukia. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Raja Makedonia yang terkenal, Alexander Agung, menaklukkan Persia dan merebut Yerusalem tanpa perlawanan. Setelah kematiannya, kerajaan Makedonia terpecah menjadi beberapa kerajaan yang saling bersaing, salah satunya adalah kerajaan Seleukia yang menguasai Suriah dan Palestina. Raja Antiochus IV dari Seleukia mencoba memaksakan budaya Yunani kepada orang-orang Yahudi, termasuk melarang ibadah di bait suci. Ini memicu pemberontakan Makabe yang berhasil mengusir tentara Seleukia dari Yerusalem pada tahun 164 sebelum Masehi. Kerajaan Romawi dan Bizantium. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Romawi Pompeius menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya sebagai bagian dari provinsi Romawi. Romawi mengangkat raja-raja boneka dari dinasti Herodes untuk memerintah Yerusalem, tetapi tidak populer di mata orang Yahudi. Pada tahun 66 Masehi, pecah perang antara orang-orang Yahudi dan Romawi. Perang ini berakhir dengan kemenangan Romawi dan penghancuran bait kedua pada tahun 70 Masehi. Romawi dan Bizantium, yang merupakan penerus Romawi Timur, memerintah Palestina selama sekitar 600 tahun. Bangsa Arab. Pada abad ke-7 Masehi, Islam muncul sebagai agama baru yang menyebar dengan cepat di Timur Tengah. Pada tahun 637 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem dari Bizantium tanpa pertumpahan darah. Dia membangun Masjid Al-Aqsa di atas reruntuhan Bait Suci, yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad naik ke langit. Di bawah pemerintahan Muslim, Yerusalem menjadi kota yang toleran dan multikultural, di mana orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam hidup berdampingan. Tentara Salib. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen Eropa merasa terancam oleh ekspansi Islam dan menggelar perang salib untuk merebut tanah suci dari tangan Muslim. Pada tahun 1099 Masehi, tentara salib berhasil menaklukkan Yerusalem setelah pengepungan yang brutal. Mereka membantai banyak penduduk Muslim dan Yahudi
dan mendirikan kerajaan Yerusalem Latin. Namun, kekuasaan mereka tidak bertahan lama. Pada tahun 1107 Masehi, Panglima Muslim Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan tentara Salib dalam pertempuran Hittin dan merebut kembali Yerusalem. Dia membiarkan orang-orang Kristen tetap tinggal di kota itu, asalkan membayar pajak. Kerajaan Mamluk dan Utsmaniyah. Setelah kejatuhan dinasti Abbasiyah, Mesir menjadi pusat kekuatan baru di dunia Islam. Pada tahun 1250 Masehi, sekelompok budak militer yang disebut Mamluk mengambil alih kekuasaan di Mesir dan mengalahkan tentara Salib yang tersisa di Palestina. Mereka memerintah Yerusalem sampai tahun 1517 Masehi ketika mereka dikalahkan oleh Kesultanan Utsmaniyah yang berasal dari Turki. Utsmaniyah membangun banyak monumen dan infrastruktur di Yerusalem, termasuk Kubah Syahrah yang menjadi landmark kota itu. Mereka juga memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi yang diusir dari Eropa. Utsmaniyah memerintah Yerusalem selama sekitar 400 tahun. Kerajaan Inggris. Pada tahun 1917 Masehi, selama Perang Dunia Pertama, pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Allenby menaklukkan Yerusalem dari Utsmaniyah. Inggris mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengurus Palestina. Namun, mereka menghadapi masalah besar karena meningkatnya imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina yang menimbulkan konflik dengan penduduk Arab. Pada tahun 1947 Masehi, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, Yahudi dan Arab, dengan Yerusalem sebagai kota internasional. Namun, rencana ini ditolak oleh orang-orang Arab. Negara Israel yang menaklukkan Yerusalem Timur dari Yordania pada tahun 1957 Masehi dan menjadikannya sebagai bagian dari wilayahnya. Mereka menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi dan tak terbagi dari Israel dan membangun banyak permukiman Yahudi di kota tersebut. Namun, klaim ini tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia, dan status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu pokok dalam konflik Israel dan Palestina. Nah, itulah beberapa kerajaan dan bangsa yang pernah menaklukkan Yerusalem. Kota ini masih menjadi sumber perdebatan dan perselisihan hingga saat ini antara Israel dan Palestina yang sama-sama mengklaim sebagai pemilik sah. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang berhak menguasai Yerusalem? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.